Dunia menahan napas saat Israel secara terang-terangan melawan arus global. Meski negosiasi diplomatik masih berlangsung, meski China, Rusia, dan negara-negara besar lainnya menyerukan deeskalasi, Israel justru memilih jalur yang berbeda, jalan perang. Pada Jumat pagi, 13 Juni, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant Katz mengonfirmasi, Israel telah meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Iran. Puluhan jet tempur dikerahkan, menyasar sejumlah target di berbagai kota besar, termasuk Teheran, Natanz, dan Esfahan. Tujuannya jelas, menghancurkan program nuklir dan kemampuan rudal jarak jauh Iran, sebelum ancaman itu menjadi tak terbendung. Militer Israel menyebut operasi ini bukan serangan satu malam, tapi kampanye militer multi gelombang, yang akan terus berlanjut hingga seluruh infrastruktur militer Iran lumpuh total. Netanyahu menyatakan langsung di televisi nasional, jika Iran terus mengejar bom nuklir, maka kami tak punya pilihan selain menghentikannya. Sekarang, sebelum terlambat. Dan dunia mulai menyadari, Israel tidak hanya menyerang fasilitas. Mereka menargetkan tokoh. Media Iran mengonfirmasi, Kepala Staf Umum Militer Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, gugur dalam serangan udara di Teheran. Beberapa menit kemudian, kediaman Komandan Pasukan Dirgantara IRGC, Amir Ali Hajizadeh, juga dihantam. Israel telah menembus garis merah. Ini bukan lagi sekadar serangan preventif. Ini adalah serangan dalam skala strategis, dan konsekuensinya sudah mulai terasa. Setelah operasi diumumkan, Israel langsung mengaktifkan sistem siaga penuh, mendeklarasikan status darurat nasional, dan memperingatkan potensi serangan balasan dalam bentuk rudal balistik dan drone dari Iran. Menteri Pertahanan Iran sebelumnya sudah menyatakan bahwa negaranya memiliki rudal balistik generasi baru, yang mampu membawa hulu ledak hingga 2 ton, termasuk kemungkinan hulu ledak pemusnah massal. Di gudang senjata Iran, ada rudal Shahab dengan jangkauan 2000 km dan rudal hipersonik Fatah yang diklaim mampu melaju lebih dari Mach 13, serta memiliki kemampuan manuver untuk menembus sistem pertahanan Israel. Tapi bukan hanya rudal, Iran juga dikenal memiliki armada drone kamikaze berbiaya rendah, seperti Shahed, yang telah terbukti mampu menembus pertahanan berlapis dalam konflik sebelumnya. Analis pertahanan berspekulasi, jika Iran membalas, serangan bisa menyasar fasilitas militer Israel seperti pangkalan udara Nevatim, Tel Aviv, hingga instalasi nuklir Israel sendiri. Dan ini bukan serangan simbolik. Estimasinya, ratusan rudal dan drone diluncurkan dalam satu gelombang. Ini bukan hanya akan menguji sistem Iron Dome, tapi seluruh kemampuan pertahanan Israel, dari David Sling, Arrow, hingga sistem intersepsi jarak jauh lainnya. Dalam konflik sebelumnya, beberapa rudal Iran bahkan berhasil lolos dari intersepsi. Tapi kali ini, Iran kemungkinan akan menggunakan rudal generasi terbaru, termasuk rudal hipersonik. Dan jika itu terjadi, Israel akan mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang sudah dimulai, target pertama telah dihantam, jenderal telah gugur, dan sekarang, semua mata tertuju ke langit, menunggu kapan dan bagaimana Iran akan membalas. Karena satu hal sudah pasti, ini bukan lagi permainan diplomasi. Ini adalah duel eksistensial.